Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Putri Rahayu dengan NPM 10 12 13 91 dari kelas manajemen C22. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 5. Saya akan menjelaskan 7 materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Mari kita simak bersama. Yang pertama ada Marifatullah. Marifatullah merupakan sebuah upaya manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, semakin tinggi marifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan, marifatullah hanya bisa kita lakukan dengan mengabungkan panca indera, akal dan hati. Dan untuk orang yang mempelajari marifatullah, ia akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Kemudian sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Kemudian untuk ciri dalam marifatullah sendiri, yang pertama ada asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir ada af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk materi kedua ada at-thoriq ila marifatullah atau jalan menuju pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Definisi menurut Imam Al-Ghazali, marifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta hakikat Allah. Untuk marifat sendiri yaitu tentang hakikat Allah yang mencakup pemahaman bahwa Allah adalah wujud esa, tunggal, maha kuasa, maha agung, berdiri sendiri dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Pada sebuah surah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan ditaati. Untuk materi ketiga ada marifatullah atau al-manawi min marifatullah atau penghalang-penghalang dalam mengenal Allah. Di sini saya akan menjelaskan hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradu syahwat atau yang berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kemudian yang kedua ada maradus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Kemudian yang ketiga ada azulmu atau kezaliman. Yang keempat ada kedustaan. Kemudian yang kelima ada banyak melakukan perbuatan maksiat. Setiap halangan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu muncul pada diri manusianya sendiri, walaupun hasil dari godaan iblis dan pengikutnya. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi marifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi pula ketaatan kita kepada Allah. Kemudian untuk materi keempat ada al-adillah ala wujudillah. Untuk al-adillah ala wujudillah sendiri terdapat 8 poin yang harus kita ketahui. Bisa dilihat di sini apa aja sih poin-poinnya. Nah, beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudullah diantaranya ada fenomena khalaqa atau penciptaan, kemudian sawa penyempurnaan, qadara penentuan, dan yang terakhir ada hada petunjuk. Kemudian untuk materi kelima ada tauhidullah. Tauhidullah artinya adalah menjadikan sesuatu satu saja. Nah, untuk macam-macam tauhidullah sendiri ada 4 ya. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah, yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, dan yang terakhir ada sucikan Allah. Kemudian untuk pengertian 4 macam-macam tauhid tersebut bisa teman-teman baca ya. Nah, untuk materi ke-6 ada al-hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Manusia itu hidup bergantung kepada apa yang menjadi naungannya. Jika naungannya seperti liberalisme atau serba bebas, kelak di akhirat semua naungan itu tidak ada apa-apanya. Karena esensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, kemudian surat Asy-Syura ayat 11. Diingat ya teman-teman bahwa hidup di bawah naungan tauhid adalah nikmat, tidak ada yang mengetahui kecuali yang merasakannya.
Kemudian materi yang ketujuh sebagai materi yang terakhir yaitu makna la ilaha illallah. Nah, untuk makna ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah yaitu tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Dalam pembahasan tentang tauhidullah dan al-hayatul fizilahi tauhid, Allah Ta'ala yang diakui dan diyakini sebagai satu-satunya sembahan yang hak itu memiliki kesempurnaan dalam zat, sifat, asma, dan af'alnya. Nah, kalimat tauhid tersebut menegaskan bahwa keesaan adalah milik Allah. Tauhid juga mengisyaratkan secara tegas penolakan terhadap berhala dan Tuhan-Tuhan palsu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna la ilaha illallah juga dianggap sebagai kunci kepada pintu iman dalam Islam. Seorang tidak dianggap sebagai seorang muslim jika tidak mengakui dan meyakini dengan tulus bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.